Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, sang kaisar tengkorak putih berhasil memenggal kepala dari putri tengkorak putih dan kebangkitan Sun Wukong dari pingsannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, pendekar tengkorak putih tidak jadi meninggal. Dia pun mengumpulkan aura kematian 9 alam yang melimpah di sana. Lalu tubuhnya pun kembali seperti semula dan dia mengambil pedangnya. Itu semua dia lakukan karena menurutnya sang putri tengkorak putih belum mendapatkan kebebasan. Sedangkan Sun Wukong yang mengamuk, dia pun terus mencengkram sang kaisar tengkorak putih dan dia juga kesal karena tadi dia dibuat pingsan oleh sang kaisar. Sang kaisar pun kaget karena menurutnya harusnya Sun Wukong tidak akan bangun karena dia sudah menyegel Sun Wukong menggunakan aura kematian 9 alam miliknya. Semua yang melihat Sun Wukong bangkit pun senang. Menurut Bai Long, itu semua karena mantra ajaib milik Tan Sanzang. Dan Tan Sanzang pun menyuruh Wukong untuk berhati-hati dengan pedangnya. Kalau tertusuk, bisa terkena aura kematian lagi. Menurut Sun Wukong, kali ini dia tidak akan mudah untuk tertusuk. Dan dia pun melempar sang kaisar hingga terpental jauh dan merusak banyak bangunan yang ada di sana. Sun Wukong pun terus mengamuk, tapi dia masih merasa mengantuk sebenarnya. Dia pun memutuskan untuk menghabisi sang kaisar dulu, baru dia pun akan tidur. Dan Sun Wukong pun merubah tubuhnya jadi kecil lagi. Dia memfokuskan energinya di satu titik, dan dia pun langsung menyerang sang kaisar dengan cepat. Dia memukul sang kaisar dengan membabi buta, dan sang kaisar masih mencoba untuk menangkis serangannya. Sang kaisar pun berkata tanpa mengumpulkan energi, tapi dia bisa memiliki kekuatan seperti ini. Baginya, Sun Wukong memang sangatlah luar biasa. Lalu, sang kaisar pun mencoba untuk menusuk Sun Wukong. Namun sayangnya, serangan itu tidak ada apa-apanya. Pedang itu pun patah ketika menghujam tubuh Sun Wukong. Sang kaisar semakin terkejut karena aura pedangnya hancur bahkan sebelum menghantam tubuhnya. Sun Wukong pun berkata kalau serangan itu membuat dirinya geli. Aura pedangnya seperti gigitan nyamuk baginya. Dia pun langsung memamerkan kekuatan dari tongkat Rui-nya. Dan bam! Sang kaisar pun dibuat terpental dengan pukulan sakti milik tongkatnya. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung merubah tubuhnya menjadi banyak. Dia pun langsung memukuli sang kaisar dengan tongkat saktinya. Semua jelmaan Sun Wukong pun memukulnya dengan tongkat dan sang kaisar menerima serangan telak itu. Sehingga kepala tengkoraknya pun retak parah. Tan Sanzang yang melihat itu pun mengatakan Sun Wukong bisa menghancurkan kepalanya. Ini adalah serangan mematikan bagi siluman tengkorak. Bai Long dan Baji yang melihat itu pun juga senang karena Sun Wukong bertarung dengan sangat hebat. Namun Sun Wukong merasa kalau aura siluman dari sang kaisar belumlah mati. Dan tiba-tiba sang kaisar mencekik leher Sun Wukong. Sun Wukong cukup terkejut karena tanpa memiliki kepala, sang kaisar masih bisa hidup dan menyerang Sun Wukong. Sang kaisar pun lalu berkata kalau Sun Wukong terlalu meremehkannya. Kaisar tengkorak putih pun bertanya ke Wukong apakah Wukong masih tidak sadar kalau dirinya tidak bisa mati. Dan akhirnya hanya ada satu intinya, Wukonglah yang mati di tangannya. Namun tiba-tiba datanglah sang pendekar tengkorak putih yang berkata, "Ayah, kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Mau mengalahkanmu sebenarnya sangat mudah." Lalu sang pendekar itu pun menusuk tubuhnya. Kamu bertarung pada aura kematian 9 alam untuk mendapatkan kekuatan tiada tara.
Asalkan kamu tidak bisa mengumpulkan energi, kekuatanmu akan berkurang. Pedang Huangwanku kebetulan memiliki jurus penyegel pengumpul energi yang paling kamu takuti. Karena sebenarnya aura kematian 9 alam milik sang kaisar di saat yang sama juga menciptakan pedang siluman Huangwan milik sang pendekar. Semua hal di dunia ini selalu muncul saling bergantung dan saling merusak. Lalu sang kaisar pun berhasil ditusuk sang pendekar menggunakan pedangnya. Dia pun mengatakan kali ini mereka akan mati bersama. Sang kaisar yang tertusuk pun panik dan berkata, pendekar tengkorak putih, pengkhianat yang sudah kubunuh masih bisa hidup kembali. Sang pendekar pun berkata, kamu pun memiliki hal yang tidak bisa kamu kendalikan kan? Dan serangan itu pun membuat sang kaisar terpental bersama dirinya sangat jauh dan merusak bangunan di sekitarnya sangat parah. Wukong pun kaget juga melihat pendekar tengkorak putih yang masih belum mati. Tan Sanzang pun berkata itu serangan terakhirnya dan juga serangan terkuatnya. Sang putri tengkorak putih yang melihatnya pun juga terkejut dan di raut wajahnya sebenarnya tersimpan kesenangan. Sebelum meninggal, sang pendekar pun berkata ke sang putri kalau dia akan melindunginya. Mengharukan sekali. Namun sayangnya, sang kaisar yang tertusuk pedang itu belumlah meninggal. Namun dia tidak bisa mengeluarkan energinya. Tan Sanzang yang melihat itu pun berbicara dengan tenang dan mengatakan pasti sang kaisar tidak menyangka kalau dikalahkan oleh pendekar tengkorak putih. Tan Sanzang berkata kalau dia memang baru beberapa hari kenal dengan sang pendekar. Tapi yang paling berkesan adalah tekad yang terpancar dari matanya. Menurutnya kalau sang pendekar sudah bertekad tidak bisa diremehkan sebenarnya. Saat ini, tekad terakhir sang pendekar tengkorak putih adalah menyegel penyerapan energi sang kaisar. Meski tidak bisa bertahan lama, tapi itu sudah cukup menurut Tan Sanzang. Tan Sanzang pernah bertemu siluman besar seperti sang kaisar. Di keadaan biasa, mereka sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Dan terakhir Tan Sanzang berkata, kaisar yang tak terkalahkan, dengan menyesal kukatakan padamu kamu sudah tamat. Sang kaisar yang mendengar itu pun tidak terima dan dia mengeluarkan pedangnya. Lalu dia berkata akan membunuh Tan Sanzang. Sang kaisar pun langsung menusukkan pedangnya ke arah Tan Sanzang. Namun dengan mudah Tan Sanzang bisa menangkisnya. Tan Sanzang berkata yang harusnya berkata mudah dikalahkan adalah Tan Sanzang kepada sang kaisar. Sekarang sudah saatnya sang kaisar menerima hukuman. Dia pun langsung membuang pedangnya dan mengatakan ke Sun Wukong kalau kelemahannya ada di situ. Lalu Sun Wukong dengan cepat menghancurkan pedangnya. Pedang itu pun dipukuli dengan tongkat saktinya dan bam, hancur seketika. Dengan hancurnya pedang itu, ternyata sang kaisar pun juga hancur. Dari celah mata dan mulut tengkoraknya langsung mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sang kaisar pun masih tidak percaya kalau dia bisa dikalahkan. Karena menurutnya dia akan selamanya menjadi pemenang. Pedangnya sudah banyak sekali membunuh banyak musuh, membuat jasa yang besar. Puluhan ribu orang merasakan hasil kerja kerasnya. Dia merasa dia adalah raja bagi rakyat. Setelah menjadi siluman, dia tetap menjalankan tugasnya menjadi kaisar abadi. Dan dia berkata dia tidak akan kalah. Karena dia kaisar abadi. Namun, omongannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tubuhnya pun hancur berkeping-keping dan tulang-tulang kering itu berhamburan di tanah. Sun Wukong pun berkata akhirnya dia bisa menghabisinya. Kali ini sang kaisar tidak akan bisa hidup kembali. Dia pun merasa keputusan gurunya sangatlah tepat. Karena pedangnya memang memiliki aura kebencian yang sangat pekat. Sedangkan mayat-mayat yang ada di kerajaan tengkorak putih perlahan tersadar. Aura kematian yang menyelimuti tubuh mereka pun perlahan menghilang dan mereka kembali normal. Mereka pun tidak sadar sebelumnya ada apa dan mereka pun ketakutan melihat Baji. Beilong pun berkata kepada Xiaoyu kalau kesadaran penduduk kerajaan tengkorak putih sudah pulih.
Siluman tengkorak putih sebenarnya bukan siluman arwah gelap menurut Xiao Yu. Biasanya, sama seperti saat kita baru datang kemari. Lalu, setelah kematian sang kaisar, aura suram di langit yang pekat sudah memudar. Dan kerajaan tengkorak putih perlahan-lahan disinari oleh cahaya mentari. Tan Sanzang pun mengambil kepala sang putri tengkorak putih dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sang putri pun berkata kalau dirinya tidak baik dan dia meminta janganlah lihat dirinya. Lalu Tan Sanzang pun memberi kepalanya kepada masyarakat yang ada di sana. Tan Sanzang meminta kalau kepala dari putri tengkorak putih dibawa ke kuburan dan merawatnya dengan baik. Menurut Tan Sanzang, dia akan sembuh setelah menyerap sedikit aura kelam. Sang putri pun bertanya kenapa Tan Sanzang masih mau dia tetap hidup. Padahal semua orang yang mencintainya sudah mati, dan sang putri pun menangis karena dia merasa dirinya terlalu bodoh, tidak pernah mensyukuri mereka. Tan Sanzang pun berkata mereka berkorban untuknya dan putri harus hidup dengan baik, karena masih banyak orang yang mencintainya. Wukong pun berkata kalau gurunya sangat baik kepada siluman wanita, jadi pantas saja dia disukai banyak siluman wanita di jalur iblis. Xiao Yu pun juga berkata kalau Tuan Putri kasihan sekali menurutnya. Setelah kematian sang kaisar, ternyata penduduk kerajaan tengkorak putih pun tidak terlihat senang. Tan Sanzang berpikir kalau dirinya sebenarnya tidak disambut dengan baik di sana. Dia pun langsung memerintahkan Bai Long untuk menyiapkan barang bawaannya dan pergi meninggalkan kerajaan. Bai Long pun dengan cepat mendekati tubuh Yihu dan Wukong juga mengambil topeng milik Shao Wuqing. Aosu pun berkata, dia kira kerajaan tengkorak putih adalah kerajaan yang damai. Dan Aosu juga merasa kalau dia terus berpetualang dengan Tan Sanzang beserta murid-muridnya, dia akan cepat mati. Aosu pun bangkit dan berjalan. Namun, tiba-tiba dari belakang, dia pun dilempar sesuatu mengenai palanya. Aosu pun nengok dan berkata, siapa yang melempar batu sembarangan? Mau mati ya? Sosok yang melempar pun tertawa dan menyebut namanya. Dan meminta Aosu harus sedikit sopan padanya. Karena dia sudah membantunya menghilangkan racun mayat. Sosok itu adalah Sang Garuda Legenda. Sayangnya, chapter ini pun berakhir. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Menegangkan banget ya si Shinji ini. Oke, langsung tonton video selanjutnya ya. Terima kasih untuk like dan subscribe kalian ya kawan. Dan sampai jumpa.